Hello guys, welcome to back my channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan peternakan. Jadi di sini kita menghadirkan dari narasumber dari Kak Guntur. Beliau ini dari sekolah dari Akademi Peternakan Brahma Putra di peternakan dari Yogyakarta sendiri, dan juga saya dari Universitas Diponegoro. Jadi kita di sini akan membandingkan kira-kira tuh kuliahnya tuh bedanya apa, kemudian kayak tugas-tugasnya ngapain, kemudian prospek kerjanya ke depan kayak gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita mengupload video terbaru kayak gitu, guys. Oke, seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja, guys, check it out. Halo Kak Guntur. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih. Sekarang kesibukannya ngapain Kak? Di perkandangan sih, di ternak-ternak, tempat peternakan. Oh gitu. Sekarang semester berapa sih? Baru masuk semester 5. Wih mantap. Berarti belum skripsian ya? Belum dong. Baru mulai magang. Saya yang udah lulus kemarin. Tahun ini juga sih. Yes. Mantap. Tapi nggak tetap muka kan? Iya, enggak sih, online kemarin kok. Apa namanya? Kayak sidangnya juga online juga sih, alhamdulillahnya. Mantap. Lumayan lah. Nggak seru lah. Oke Kak, jadi kan kita di sini kemarin dapat request dari teman-teman. Kak, buatin ini dong kayak apa namanya video tentang kuliah di jurusan peternakan itu ngapain aja. Nah, kebetulan kan saya dari Universitas Diponegoro dan juga Kak Guntur dari Akademi Peternakan Brahma Putra. Nah, di sini kita bisa sharing Kak terkait dari perbedaan kira-kira itu peternakan di A dan juga B itu kira-kira bedanya kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Guntur sendiri, alasan memilih jurusan peternakan itu apa sih Kak? Kan banyak tuh, kalau kuliah tuh banyak jurusan juga. Kenapa harus memilih peternakan kayak gitu? Salah satunya untuk memilih jurusan peternakan itu memang di keluarga ini ada darah peternakan sih, darah dari mahasiswa peternakan dari Pak Ade aku dulu seorang mahasiswa peternakan. Jadi saya dianjurkan untuk masuk di dunia peternakan. Juga di dunia peternakan itu adalah hobi saya sih Kak. Hobi saya itu memang beternak, hobi saya itu memang sayang sama hewan. Karena dari sayang sama hewan tadi, jurusan yang tepat itu di bidang ke peternakan. Yang fashion banget sih Kak, di peternakan itu. Memang darah berdaging. Oh gitu ya, berarti emang awalnya itu emang suka hobi ya Kak, berawal tuh dari hobi, ternyata sekarang malah masuk jurusan peternakan sendiri kayak gitu ya? Berarti berawal emang awalnya dari hobi ya Kak ya? Iya, benar banget Kak, dari hobi. Emang dari fashion kita di dunia peternakan gitu. Oh kayak gitu ya ya. Sekarang di rumahnya ternak apa aja Kak? Sekarang aku di rumah ada ternak ayam, ternak burung, juga ada Terus? ternak ikan. Wih mantap, banyak Banyak ya. banget berarti ya. Banyak ya. Jadi kalau lagi pengen ayam ya tinggal potong ayam, pengen ikan tinggal potong ikan gitu. Oh gitu ya ya, mantap banget. Kalau mata kuliah di jurusan dari peternakan Brahma Putra sendiri itu apa aja Kak? Kalau mata jurusan di kampus aku itu banyak sih Kak, tapi yang di semester 1 itu rata-rata umum ya, mata kuliah umum semua ya. Kampus Kakak Iya, juga kan? sama Ada juga sih bahasa umum. Indonesia, Kayak bahasa. ngulang kita di SMA kayak gitu sih. Iya benar, di SMA, cuman nggak ada matematika kan? Nggak ada, sama. Ada nggak sih? Adanya kimia. Sama, berarti sama, nggak ada matematika. Untuk langsung ke semester 2-nya itu udah masuk ke jurusan seperti dari fisiologi, anatomi hewan, dari pakan ternak, kesehatan ternak, penyakit ternak, terus dari diagnosa penyakit ternak, banyak sih Kak. Oh gitu, iya ya. Kalau di Udip juga sama sih Kak, sebenarnya hampir sama kayak tadi disebutin, cuman kita apa namanya, ibaratnya kita juga lebih spesifik, kayak misalnya diajarin bagaimana sih cara kita kayak membuat ransum pakan, misalnya unggas, kemudian kayak sapi, kambing kayak gitu. Di sana juga ada kayak gitu nggak Kak? Ya, sama Kak. Itu kita dapatnya di semester 4 tentang masalah pakan, dari perbandingan pakan, rasum-rasum pakan hewan ternak unggas, ternak potong, ternak kecil, ternak besar, itu kita diajarkan semua di sana. Oh gitu. Emang berarti hampir sama aja Kak ya. Maksudnya kan kalau bedanya kan mungkin terkait dari apa namanya lebih spesifiknya kayak gitu ya.
Berarti memang banyak Iya, banget ya, mulai dari manajemen kesehatan, dari pakannya, bagaimana cara kita kayak memelihara dari ternaknya, dan juga tentunya masih banyak lagi kayak gitu. Nah, mungkin benar. dari Kak Guntur ini kan udah semester 5 ya, mungkin pasti dong dapat kayak misalnya pengalaman nih, misalnya pengalaman lucu atau sedih selama kuliah di peternakan. Mungkin bisa di-sharing Kak ke teman-teman? Kalau pengalaman di kampus kayaknya dikit banget ya Kak ya. Mm-mm. Karena kan baru semester 1 tuh masuk, terus masuk semester 2 kan udah kena jatah COVID, libur Oh, toh. oh iya toh. Nah, jadi semester 1 kan kayak 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 masih perkenalan gitu ya, kayak masih jurusannya juga mata kuliahnya juga mata kuliah umum kan, belum masuk ke Mm-mm. jurusan, jadi dikit banget pengalaman. Mungkin kalau pengalaman di sini banyak sih pengalaman di lapangan. Saya kan di sini juga ngikut-ngikut, sering ngikut mantri keliling-keliling ke Mm. peternakan-peternakan. Nah, jadi dari pengalaman sedih dulu deh. Pengalaman Apa sedih yang tuh aku sedihnya? rasain, ya ada sedihnya dong. Nah, jadi waktu itu lagi UAS semester 2, lagi UAS mau naik semester 3, UAS jam 12 tuh. Jam Mm-mm. 11 ditelepon sama peternak, minta tolong sapinya sedang lahiran loh. Nah, Mm-mm. jadi aku ke sana sama bareng sama Pak Deku, sama teman-temannya, para mantri, dan juga ada dokter hewan. Nah, di sana pas lagi nolongin sapi mau lahiran itu, ternyata anak sapinya itu kebesaran, jadi nggak bisa Oh. keluar. Mm-mm. Udah dibantu sedemikian sedemikian rupa, sedemikian mungkin, tenaga kita juga udah habis, dan akhirnya nggak bisa keluar. Nah, jadi kayak kita belajar kuliah tentang peternakan itu kayak, kayak nggak ada guna waktu itu. Ngambil jurusan peternakan kok nggak bisa ngeluarin sapi gitu. Mm-mm. Kayak, sedih banget. Terus lihat lihat apa itu peternak itu sama orang-orang sekeliling tuh kayak nangis gitu loh, kita nggak bisa ngebantuin sapi itu lah. Mungkin kebayang dong Mbak, kita di tengah-tengah itu, di tengah-tengah orang yang sedang nangis, mungkin kita senang dong, pasti nangis Iya juga benar. dong. Wah, Benar-benar. sedih. Ya, sedih banget sih Kak, kayak "Hmm, kayak kayak nggak ada guna aku di sini gitu loh, cuma kuliah jauh-jauh nggak bisa ngeluarin sapi gitu loh." Iya benar. Akhirnya akhirnya jalan ini kan ada dokter hewannya juga tuh, disaranin kan, sekarang kan ada sesar kan untuk sapi, tapi Mm-mm. kan kalau sesar untuk sapi itu kan terlalu resiko. Maksudnya resiko kalau setelah sesar itu banyak resikonya dong Kak. Kalau Iya gerak benar. dikit sapinya kan, kalau Mm-mm. kita sapinya gerak dikit, apa jahitan itu putus. Iya benar. Soalnya kan hewan juga ya Mas Nah, ya. ya itu kalau manusia kan bisa diomong dong, jangan Iya gerak-gerak benar. dong Kak, gitu. Daripada putus jangan gerak-gerak dong. Kalau hewan Mm-mm. nggak bisa dong Kak. Iya Mau benar ngomong banget. gimana? Jangan gerak ya nak ya, jangan gerak ya nak ya, nggak bisa dong. Oh iya Tetap benar banget tetap Mas. gini, mau tetap. Jadi bedanya eh, jadi gini, bedanya di peternakan sama di perusahaan itu, kalau perusahaan itu kalau sesar kan dia kan ada asuransinya hewannya. Benar. Eh, Kalau ada asuransi kan, kalau ada apa-apa kan ada biaya asuransinya. Kalau peternak nggak ada dong. Yang rugi siapa? Udah bayar biaya sesar, terus rugi di hewan, rugi di ternak. Jadi jalan lintas pada waktu itu ternaknya dijual, Oh gitu. sama-sama anaknya dijual di Mm. tempat rumah pemotong hewan. Sedih dong, Iya. ternaknya udah nganggap Harus dipotong sebagai juga ya. anaknya, ya, udah itu sebagai udah anggap sebagai anaknya, malah dipotong. Hati siapa yang nggak sedih? Oh iya benar banget. Itu emang salah satu pengalaman yang sedih ya Mas. Kalau saya dulu pas waktu praktikum itu kan emang dapatnya kayak di kandang gitu Mas. Terus kan ibaratnya kita lagi ini kayak ngukur lingkar badannya dari sapi itu kan biasanya pakai pita ukur yang panjang banget itu. Nah itu waktu itu Iya benar. praktikumnya itu hampir kayak seminggu gitu. Jadi kan kita tiap pagi, tiap siang, tiap sore itu kayak misalnya apa namanya ngukur lingkar badannya, terus kayak misalnya denyut nadinya diukur, kemudian kayak surektal kayak gitu. Nah itu pas saya dapat jatah yang ngukur dari lingkar dari badan sapi sendiri, itu pas ditendang sama sapinya. Praktikumnya kan 1 minggu, tapi sakitnya sampai 2 minggu, nggak selesai-selesai. Itu emang yang pengalaman yang sedih juga di peternakan. Soalnya kan emang kita Ya, kayak misalnya apa ya, kalau praktikum sama yang hewan gede-gede kayak sapi, kerbau, itu kan emang rawan juga ya Kak ya. Masalah kayak benar bahaya. benar. Kayak misalnya diinjak ataupun ditendang itu kan emang sakit banget gitu kan ya. Nah itu emang pengalaman yang sedih juga kayak gitu Kak.
resikonya besar ya kan di dunia peternakan itu besar banget resikonya. Mm-mm. Soalnya kan emang kita juga di situ apa namanya berhubungan langsung dengan yang namanya makhluk hidup ya kak ya, terkait mungkin dari Ya, ketika kita mau nolong, ketika kita mau ngasih pakan dan juga tentunya masih banyak lagi kayak gitu. Berarti emang nggak bisa disepelekan banget ya kak terkait dari apa namanya yang namanya kita berhubungan dengan makhluk hidup kayak gitu. Nah kalau dari iya kak benar Guntur benar benar. sendiri itu kemarin pernah nggak dapat misalnya kayak pencapaian terbaik selama kuliah kak? Misalnya mungkin apa namanya dapat nilai apa, ataukah mungkin kita menolong ternak atau ketika apa, ataukah lainnya kak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Pencapaian terbaik itu ada sih kak, banyak sih kak, pencapaian terbaik. Jadi semasa kuliah itu kita juga diajarkan beberapa cara teknik pengambilan darah. Mm-mm. Kemudian kita bisa aplikasikan itu kepada peternak, jadi kita bisa nolong peternak toh. Jadi kalau kita ngambil darah itu, sampel darah itu kita bisa ngecek kan, oh Mm-mm. berarti kalau darahnya gini berarti ke hewannya ini bagus atau gimana, kalau darahnya gini berarti hewannya jelek atau gimana gitu. Nah itu adalah salah satu pencapaian terbaik. Jadi pencapaian terbaik itu datangnya dari lapangan, nggak dari pengalaman kita di lapangan. Itu lebih banyak daripada pengalaman di kampus. Paling pencapaian terbaik di kampus itu pencapaian nilai dan lain-lain. Tapi kalau di lapangan itu adalah pengalaman. Nah jadi Mm-mm. pencapaian terbaik aku itu selama kuliah di jurusan peternakan, aku bisa mengecek kebuntingan hewan, terus aku bisa injeksi hewan, terus aku bisa menyusun ransum karena belajar dari kampus kan ada Mm-mm. jurusan mata kuliah penyusun ransum, jadi aku juga bisa nyusun ransum. Baru nyusun ransum itu ransum pada hewan unggas yang baru aku susun. Terus ada cara pendeteksi birahi, aku juga udah bisa itu, dan membantu Mm. lahiran juga bisa. Itu adalah satu pencapaian terbaik dari kuliah selama dari semester 1 dan semester 5 ini kak. Wih, berarti emang apa namanya pencapaiannya udah banyak banget ya Kak. Padahal kan udah baru semester 5 nih, kayak udah bisa apa namanya ibaratnya Kak praktikumnya ini kita ibaratnya udah bisa terjun di lapangan gitu kan Kak. Jadi kan kalau kuliah apa namanya hanya sekedar teori itu kan emang bener-bener bingung ya Kak kalau tidak diimbangi yang namanya sama Bingung banget. kita kerja di lapangan kayak gitu. Soalnya kan ibaratnya di sini gitu kita kayak dapat teori, tapi kan kalau kita di lapangan itu ibaratnya langsung kita dipertemukan sama hewannya langsung gitu. Jadi kan nggak bisa kayak pakai teori doang, tapi emang harus kita langsung buat mempraktekkan apa yang di lapangan kayak gitu ya kak ya. Mm-mm. Iya. Oke, kalau sekarang terkait kendala kak, mungkin kak Guntur pernah mengalami kayak kendala terkait dari kuliah di jurusan peternakan, mungkin kendalanya apa kayak gitu kak? Kalau selama di kampus itu nggak ada kendala ya, dan daring pun juga nggak ada kendala. Paling kendalanya adalah sinyal. Seperti kendala tugas-tugas itu nggak ada. Karena apa? Karena memang fashion kita di sana, Kak. Oh Jadi iya kalau benar. kita memang fashion kita di sana, semua yang kita lakukan di dunia peternakan itu menjadi menyenangkan. Tidak dengan misalnya kita kuliah di jurusan peternakan itu secara terpaksa. Jadi kalau kita kuliah secara terpaksa itu apapun yang dilakukan itu tidak menyenangkan. Tapi beda dengan fashion, jika itu memang fashion kita, keinginan kita di sana, tujuan kita mengabdi di dunia peternakan, semua yang dilakukan, tugas-tugas yang diberikan ataupun praktikum-praktikum yang dikasih itu sudah menyenangkan bagi kita karena passion kita tertuju di sana. Berarti sampai sejauh ini masih aman ya kak ya nggak ada kayak kendala-kendala tertentu kayak gitu. Paling cuman Masih, kalau emang ibaratnya ini emang udah masih online juga ya kak ya. Kemarin dari semester berapa onlinenya? masih enggak. Oh semester 2 berarti udah mulai online gitu. Gimana? Mulai online semester berapa kak? Iya, semester 2, jadi masuk semester 2 itu 2 minggu, semester 2 itu udah online. Oh gitu ya Sampai ya. sekarang Mantap. sampai sekarang. Jadi kalau kita nggak bergerak sendiri ke lapangan, bergerak sendiri ke tempat peternakan, itu nggak dapat pengalaman, nggak. Karena Mm-mm. dari kampus itu nggak mungkin dia ngasih praktikum di luar Jogja kan, Iya nggak benar-benar. sebanyak praktikum di dalam Jogja. Kalau dekat kampus itu oke, mereka praktikum nggak. Kalau yang ada di sekitar kampus berani dia praktikum. Kalau tidak praktikumnya di kelas, berarti praktikumnya di rumah-rumah mahasiswa. Kalau di luar Jogja itu dikasihnya tugas-tugas yang setara dengan praktikum yang diberikan. Nah, kalau dari kita sendiri, dari hati kita sendiri nggak tergerak untuk mencari pengalaman, kita nggak akan bisa, Kak. Nggak dapat pengalaman, nggak dapat ilmu, cuma teori tok. Benar-benar.
Iya sih emang ibaratnya apa ya namanya di sini gitu kita walaupun secara online emang harus dituntut buat kita bisa terjun di lapangan ya Kak. Emang karena di sini tuh emang kita harus ibaratnya emang apa ya dari teori itu nggak hanya sekedar teori doang, tapi emang harus benar-benar dipraktekkan kayak di lapangannya kayak gitu Kak. Soalnya kan kita emang di sini tuh kayak benar-benar menghadapi kayak namanya makhluk hidup gitu kan kayak hewan-hewan ternak, kemudian emang harus yang Iya. namanya perawatan itu harus benar-benar efisien kayak gitu Kak. Dari Kak Guntur ini sekarang ikut organisasi apa Kak? Kalau aku sekarang di organisasi di kampus ya itu organisasi SEMA, Kak. Apa itu Kak? SEMA itu senat senat mahasiswa, Kak, sama yang Oh, kayak BEM. Senet. Iya, iya. Senat mahasiswa yang kayak BEM. Itu kan Cuman itu mm-mm. sih, Kak, yang aku Gimana? ikut. Cuman itu yang aku ikut. Mm-mm. Mantap sih, Kak. Apa namanya? Kan ini banyak juga misalnya kayak kuliah, praktikum, tugas-tugas. Nah, itu cara bagi waktunya gimana, Kak? Biasanya kalau di kampus aku ya, Kak, ya, seperti tugas, praktikum itu jelas di luar mata kuliah. Mm-mm. Jadi kalau dari diri aku sendiri, kalau dikasih tugas sama dosen, dikasih praktikum sama dosen, secepat mungkin harus selesai biar nggak ganggu waktu kuliah. Jadi nggak bertele-tele gitu loh, Kak. Hari ini dikasih dosen, semampu mungkin aku harus kerjakan. Tapi dengan catatan tidak boleh stres dong, Oh bahaya iya, loh. benar. Jangan stres gitu ya. Ya. Aku itu sehari belajarnya cuma 2 jam. Jadi buat tugas itu selama sehari itu cuma 2 jam. Lewat 2 jam nggak aku selesaiin tugas besok. Besok aku selesaiin. Karena kalau lewat dari 2 jam itu udah stres aku belajar, Kak. Benar. Udah nggak bisa fokus gitu ya berarti ya. Ya benar, udah nggak bisa fokus. Dari setiap nulis itu teman-teman tiba-tiba ngechat, Kak, tis, mamar yuk, atau tis, nongkrong yuk. Jadi Gangguannya banyak berarti panik nih. nggak? Panik dong kita, Kak. Langsung kayak gitu ya. Iya, iya, benar, Panik benar, banget. benar. Oke Kak, lanjut terkait dari biasanya kalau masuk jurusan peternakan yang di Brahmaputra itu kemarin jurusannya saintek apa sosum Kak? Nah, kalau itu aku kurang tahu deh, karena di Brahmaputra itu hanya cuma satu jurusan, yaitu budidaya ternak. Oh Mungkin itu gitu. sosmed Mm. saya ya. Kalau dulu Kak Saya Guntur ya. jurusan apa Kak? SMA-nya atau SMK-nya? Oh, saya SMA ngambil jurusan IPA, Kak. Oh gitu. Kalau soalnya kan kalau di Undip itu masuknya saintek gitu kayak IPA gitu Kak. Kalau di Brahmaputra berarti emang kita langsung tes langsung gitu ya? Iya, tes langsung. Oh gitu ya ya ya. Kalau masalah ini Kak apa namanya? Terkait dari anak peternakan itu emang wajib kayak misalnya harus punya kayak skill misalnya contoh public speaking itu emang wajib dimiliki dari seorang anak peternakan nggak sih Kak? Kalau misalnya di Kalau teman-teman nggak masalah bisa gitu gimana tuh? Ya, kalau masalah dari public speaking jelas harus dong, Kak. Karena yang kita hadapi ini peternak dong. Mm-mm. Peternak ini kalau kita ngasih apa itu ketika kita ngasih penyuluhan kepada peternak ataupun pengaplikasian ilmu kita dari kampus kepada peternak, kalau kita bicara dengan secara bertele-tele nggak mungkin dong mereka paham. Orang Benar-benar. peternak itu harus jelas, singkat dan padat. Tek 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 dia masuk, kalau tek 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 tek, tek dia nggak akan masuk. Kita berbicara panjang lebar gini 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 gini, kalau nggak masuk percuma dong, nggak. Iya benar. Nah itu ya public speaking tadi, gaya berbicara kita itu harus kita mantapkan lagi. Jadi ketika kita ingin mengaplikasikan sesuatu itu kepada peternak, harus kita jelasin dulu kepada diri kita sendiri dong. Nanti kalau aku mau ngasih ilmu ini kepada peternak, cara ngomongnya gini 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 harus dilatih. Jangan sampai nanti ketika kita nyampe di tempat peternakan, kita tinggal kebayaan ngomong itu peternakan udah nggak mau dengarnya dong, nggak. Oh iya. Berarti emang yang namanya public speaking juga emang mungkin dalam jurusan Iya, apapun emang wajib ya Kak ya. Soalnya kan emang harus di sini wajib tuh itu, sangat Kak. penting banget buat cara kita kayak misalnya buat kayak komunikasi mungkin dengan lingkungan kita ataupun dari teman kita ataupun dari rekan-rekan kita kayak gitu Kak. Nah, kalau biasanya tugas kuliahnya ngapain aja, Kak? Misalnya kayak buat laporan, terus kayak atau kalau misalnya buat makalah dan sebagainya, Kak. Ya, kalau untuk dari tugas tugas kuliah sih, banyak tugas jelas kan, karena ini ya, Kak, ya, karena masa pandemi di rumah kan juga setiap mata kuliah itu pasti ada dikasih tugas. Nah, biasanya kalau dikasih praktikum, udah selesai praktikum itu wajib buat laporan sih, Kak. Hmm. Memang diwajibkan buat laporan kalau selesai praktikum, tapi karena kendala COVID ini praktikum
sedikit dikurangi, kebanyakan tugas pembuatan materi aja sih. Oh gitu, iya sih. Emang kalau kita di peternakan itu ibaratnya apa ya namanya? Ya namanya praktikum itu emang harus buat laporan ya Kak. Saya juga sama. Bahkan sampai dulu itu buat laporan sampai bermalam-malam Kak. Misalnya apa namanya? Soalnya kan misalnya kita buat sekarang, besok itu harus deadline kayak gitu. Jadi ibaratnya kita harus relain kayak nggak tidur. Bahkan juga apa namanya Iya, laporannya tebel-tebel banget gitu Kak. Sama nggak di sana? sama-sama Kak. Oh sama. Iya 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 iya. Tapi kalau di Brahmaputra itu pengumpulan laporan itu masih dapat enaknya lah. Misalnya nggak terlalu dibatasi waktu sampai dikasih hari ini, dibatasi waktu sampai seminggu nggak gitu. Oh gitu. Tetap 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 dimundurkan hingga sampai mahasiswa itu benar-benar udah ngumpul semua dengan catatan pengunduran waktu itu nggak boleh lama dong, nggak kalau Mm-mm. lama-lama kan mahasiswa bertele-tele dong, Mm-mm. kayak kayak ngeremehin itu. Jadi kalau Iya. kalau kalau udah ngeremehin itu udah nggak bagus untuk ini, untuk mahasiswanya nggak disiplin Gitu jatuhnya. ya, benar. Berarti emang ya namanya tugas itu harus kita selesaikan secepatnya ya Kak, agar nantinya tidak bertumpukan sama tugas yang lain kayak gitu. Ya, Oke. benar banget, Mm. harus harus diselesaikan secepatnya karena kan dosen kan nggak tahu dosen sebelahnya ngasih tugas apa enggak kan. Oh iya benar. Oke Jadi Kak, lanjut Kak. setiap tag Iya. dikasih tugas itu Mm-mm. langsung langsung dikerjain gitu aja. Iya. Benar sih. Berarti yang penting manajemen waktu kita harus bisa ya Kak antara bagi antara praktikum ketika kita apa kuliah dan juga sebagainya kayak gitu. Sekarang lanjut Kak terkait dari skill apa sih yang harus dimiliki dari anak peternakan sendiri? Apakah skillnya A, B, C, D, ataukah semuanya harus kita miliki? Mungkin bisa dijelasin Kak ke teman-teman biar nanti teman-teman paham terkait dari apa sih yang harus kita Kalau persiapkan buat kalau kedepannya kayak gitu. ya kalau untuk pribadi saya sendiri sih skill yang harus ada dalam diri sendiri masalah di dunia peternakan itu percaya diri kak. Saya Nah, diri, terus wajib itu skill mah ya. ya itu wajib itu kak. Soalnya di dunia peternakan itu kalau nggak percaya diri kita nggak akan bisa melakukan apa-apa. Contoh kecil, contoh kecil ya kak ya. Eh, kita kunjungan ke suatu peternakan, misalnya peternakan sapi perah. Nah di sana peternaknya menawarkan kepada kita, siapa sih yang mau cek kebuntingan? Saya ajarkan di sini. Kalau kita nggak percaya diri, nggak enjoy, nggak pede, nggak mungkin kita mau kak. Iya benar. Kan kalau kita nggak mau, dari mana kita dapat pengalaman? Mm-mm. Banyak yang seperti itu kak, nggak percaya diri. Karena apa? Karena mereka memilih jurusan hanya mengikut-ngikut. Itulah orang yang nggak percaya diri. Oh iya 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 mantap mantap. Berarti emang harus percaya diri Kak yang pertama ya. Kalau ada lagi nggak Kak Iya, skillnya? harus percaya diri. Kalau kalau itu nggak ada lagi sih. Mungkin kalau dari kakak apa aja sih? Oh kalau Ada mungkin nggak sih kalau dari kayak kakak skill? nambahin kita harus ibaratnya apa ya? Kan kita juga di sini tuh bersosialisasi kayak ibaratnya dipertemukan sama yang namanya hewan-hewan kayak gitu. Mungkin lebih ke ini aja sih kayak perasaan kita terkait dari hewan. Soalnya kan ibaratnya di sini tuh kayak hewan itu misalnya kita sedang dalam perasaan marah ataupun senang itu pasti nanti hewan tersebut akan ngikut alur kita kayak gitu. Misalnya kalau misalnya kita lagi ngasih pakan nih, ketika kita dalam posisi nggak enak itu kan pasti dari hewan bakalan berpengaruh terhadap kayak porsi makannya dan sebagainya. Pokoknya yang penting dari Iya. kita sih bisa jaga mood aja sama hewan kayak gitu kak. Ibaratnya kayak Hmm. hewan itu merasa nyaman kayak gitu. Kalau soal skill yang lain sih Insting ya mungkin kak. mm-mm, Berarti insting ya kak. Insting iya kita sama instingnya. hewan itu harus dekat. Jadi Mm-mm. seorang seorang mahasiswa peternakan itu harus mempunyai insting terhadap hewan. Kalau berarti kita tahu kode-kode dari hewan. Kayak aku pengalaman aku waktu di magang mandiri di peternakan Akademi Militer Magelang. Jadi aku tuh pertama kali terjun ke lapangan merah susu sapi itu nggak punya insting terhadap sapi perah. Jadi kode sapi perah itu udah nggak mood lagi di peras itu gimana gimana. Dan Mm-mm. akhirnya waktu itu ketika aku merah susu sapi dan ternyata sapi itu udah nggak mau diperah lagi, udah sakit, udah kempes. Jadi aku belum ada pengalaman di sana, nggak tahu. Akhirnya aku ketendang gitu loh Oh kak. gitu. Jadi insting kita terhadap sapi itu harus kuat. Sapi ini udah ngasih kode kayak gini, berarti udah nggak mau. Apa ngasih kode kayak gini, berarti udah mau lanjut gitu. Belum selesai merasa sapinya kayak gitu kak. Oh iya ya, berarti emang ibaratnya benar-benar kita harus punya insting ya kak terkait dari hewan-hewan Iya, tersebut agar nantinya juga dari mereka itu kayak merasa nyaman gitu kayak kita. Oke ya lanjut kak benar terkait banget. dari sekarang apa namanya perubahan yang dari Kak Guntur rasakan sebelum masuk di dunia peternakan sama sekarang udah masuk ke peternakan itu kayak dapat apa aja kemudian perubahan yang sebelumnya mungkin nggak bisa ini jadi bisa ini itu mungkin bisa dijelasin sama teman-teman Kak. Ya, yang pertama itu perubahan sikap ya kak. Mm-mm. Disiplin banget. Karena apa? Kalau nggak disiplin,
ini kan bermasalah dengan dunia peternakan, bermasalah dengan makhluk hidup. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dari peternakan membutuhkan bantuan kita, kalau kita nggak disiplin waktu itu kan akan berisiko banget kepada ternaknya. Nah, untuk meminimalisir itu, jadi kita harus cepat mungkin datang ke sana apabila dibutuhkan. Itu adalah kedisiplinan. Jadi yang lain itu masalah ilmu ya Kak ya. Biasanya ilmu dapat hanya sekedar dapat teori, sekarang udah dapat pengalamannya. Itulah yang itu perubahan yang spesifikasi masalah dari dunia peternakan Kak. Alhamdulillah banget sih berkuliah di jurusan peternakan ini bisa menambahkan ilmu di dunia peternakan yang saya alami dari dulu, yang saya belajar dari dulu itu kayaknya kurang banget. Semenjak masuk di dunia peternakan itu kayak lebih banget. Tapi kan belum selesai nih waktu kuliahnya, masih cari ilmu-ilmu yang lain yang harus dipelajari agar bisa terjun ke lapangan nanti nggak kalang kabut gitu loh Kak. Nggak kayak cuman menung ataupun cuman diem aja nggak tahu apa-apa gitu loh. Oh iya benar, berarti emang perubahan yang kita dapatkan sebelum kita masuk ke peternakan sama sekarang udah masuk peternakan tuh emang benar-benar udah beda banget ya Kak. Ibaratnya kan kita di Iya sini benar belum Kak. masuk peternakan itu belum memiliki ilmu ini, tapi ternyata setelah kita di peternakan, oh ternyata tahu nih, ternyata kayak gini tuh salah, kayak gini tuh bener kayak gitu kan. Ibaratnya kan sekarang Iya kita benar juga lebih banget. paham lagi terkait dari ilmu-ilmu yang seharusnya kita terapkan buat si ternak itu kayak gitu. Oke lanjut Kak, terkait dari pesan sih buat teman-teman semua yang besok pengen masuk ke dunia peternakan. Itu apa sih? Biar nanti dari mereka juga nyiapin juga kayak gitu Kak. Ya, bagi teman-teman yang ingin masuk di dunia peternakan, salah satunya itu kalian harus cinta dulu sih kepada pada ternak. Kalau Cinta kalian ternak udah terus cinta kepada, ya, kalau udah cinta kepada ternak itu apapun yang dilakukan nanti enjoy gitu loh. enjoy, bener. Fashion kita harus memang di dunia peternakan. Kalau hanya ngikut-ngikut itu nanti nggak ada kayak nggak ada gunanya kita masuk di sana terus keluar itu nggak ada bisa apa-apa itu. Memang harus yang pertama itu harus enjoy fashion kita memang di dunia peternakan. Yang kedua itu mengikuti sih selayaknya menjadi seorang mahasiswa peternakan itu gimana, harus diambil dari kakak-kakak kelas. Kakak-kakak kelas itu kan pengalamannya lebih banyak tuh. Nah, harus diambil dari sana, Kak. Harus diambil dari kakak kelas. Oh, jadi seorang mahasiswa peternak tuh kayak gini ya, kayak gini ya. Harus ambil yang baiknya dong. Banyak yang sifat jeleknya dari kakak-kakak kelas itu harus ditinggali. Jadi, kalau kita udah ngambil hal yang baiknya, insya Allah nanti kalau kita mau terjun di dunia peternakan itu lebih bagus lagi dari mereka gitu loh, Kak. Iya, iya. Berarti emang yang namanya di sini ibaratnya the power of cutting ataupun dari teman-teman kita itu emang benar-benar mantep ya Kak. Ibaratnya kita di sini apa namanya sebelum kita masuk ke peternakan itu harus bisa kayak namanya kita cari ilmu dulu nih misalnya kuliahnya itu ngapain aja sih kayak prospeknya ke depannya kayak gimana dan tentunya masih banyak lagi. Agar Iya, nanti dari teman-teman semua itu ketika Mas mau kuliah itu nggak salah jurusan kayak gitu ya Kak ya. Hmm. Kalau benar, Kak. Nggak gimana? ngikut-ngikut teman. Intinya gitu aja, nggak ngikut-ngikut teman. Kalau Benar. kita mau masuk jurusan sana, memang fashion kita di sana gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau sekarang terkait dari prospek kerja, Kak, terkait dari jurusan peternakan itu besoknya prospek kerjanya seperti apa sih, Kak? Lanjut. Oke, Kak, lanjut terkait dari prospek kerja di dunia peternakan itu prospek kerjanya seperti apa sih? Apakah emang kita wajib kerja di kandang ataukah kita mungkin bisa jadi pebisnis ataukah yang lainnya, Kak? Mungkin bisa jelasin sama teman-teman biar nanti mereka paham kayak gitu. Ya, benar banget, Kak. Lulusan dari peternakan itu nggak hanya kerja di bidang swasta, juga bisa kerjanya di negeri dalam artian pegawai negeri ya Kak ya. Hmm. Kemudian seorang lulusan peternakan itu bisa juga menjadi seorang pengusaha. Nah, untuk masalah lapangan kerja nggak perlu khawatir karena bidang peternakan itu merupakan salah satu komoditas pangan yang setiap hari itu dikonsumsi oleh rakyat. Nah, kita bisa kerja di Dinas Kesehatan Hewan, bisa di sana kita juga bisa menjadi seorang
pembuat nutrisi dari pakan ternak ataupun dari apa-apa, dan kerja di bawah perusahaan besar pun juga kita juga bisa Kak, karena prospek pekerjaan dari dunia peternakan itu kan sangat luas. Nah, kita juga bisa jadi mantri hewan kayak di Bengkulu Kak. Kenapa sih salah satu alasan aku mengambil di dunia peternakan, karena di Bengkulu itu sangat kurang banget, di mantri-mantri hewan itu sangat terbatas Kak. Jadi kan nggak ada keseimbangan antara yang dibutuhkan oleh peternak dan mantri, itu nggak ada keseimbangan, sangat jauh. Sampai aku pernah bertemu sama salah satu mantri yang ada di sini, aku bilang, Pak, tugasnya apa aja sih? Dia sampai megang 3 kecamatan, nggak? Satu orang tuh sampai megang 3 kecamatan. Berarti kan sangat minim banget kan mantri di sini. Iya, Nah, benar itulah yang benar saya benar. akan menjadi seorang mantri, ataupun nanti bisa melanjut sebagai dokter hewan sih Kak. Aku pengennya gitu. Biar nanti Oh. lapangan kerjanya lebih luas lagi Iya iya benar-benar. gitu. Berarti emang di sini itu ketika teman-teman semua mau masuk ke peternakan gak usah khawatir karena emang di sini prospek kerjanya itu luas banget teman-teman. Jadi ibaratnya kita itu emang di sini emang dituntut kayak misalnya kita menjadi seorang wirausaha, mungkin kita buat kedepannya pengen bisnis yang namanya peternakan, pengen melihara ternak ini itu kayak gitu. Tetapi kan di sisi lain ibaratnya kita di sini itu kayak memiliki sebuah lapangan pekerjaan yang emang itu benar-benar luas kayak gitu. Contohnya kayak tadi udah dijelasin Kak Guntur, kayak misalnya jadi menteri hewan, terus kayak mantri hewan juga, terus kayak ibaratnya tadi kayak udah bagian dokter hewan, dan ternyata masih banyak lagi kayak gitu guys. Oke Kak, dulu itu Iya, benar magangnya di banget. mana aja Kak? Pengalaman magangnya gimana? Peternakan apa aja gitu? Kalau magang dari kampus belum sih. Aku magang mandiri aja Kak. Tapi persetujuan dari kampus, minta Hmm. persyaratan dari kampus. Kayak pertama itu aku magang di UPTD Balai Pembibitan di Provinsi Bengkulu, tempat aku tinggal sekarang. Nah, itu di sapi potong, sapi potong. Kemudian aku magang di Akademi Peternakan, Akademi Militer Sapi Perah. Cuman 2 aja sih Kak magang, lainnya itu aku ngikut mantri untuk cari pengalaman di lapangan. Oh berarti untuk magangnya sekarang masih di daerah Bengkulu juga Kak? Ya benar banget Kak, baru di daerah Bengkulu. Baru sekali itu di daerah Jawa itu waktu aku pulang di semester 3 karena nggak ada kegiatan, terus minta izin dari kampus, pihak kampus untuk magang mandiri, terus dibolehin aku terus magang di Akademi Militer Sapi Perah. Oh gitu. Berarti belum ini ya, kayak PKL, KKL itu belum berarti ya Kak ya? Belum. Ini kalau masalah magang resmi dari kampus itu Senin ini Kak, Senin ini baru pembekalan magang. Terus di Oh awal gitu. November itu insya Allah udah magang. Jadi wajib magang ke sana ya Kak ya. Mm-mm. Harus vaksin dulu. Harus Iya bener vaksin. sih. Kalau saya dulu kayak apa ya, yang namanya KKL, PKL itu emang sebuah yang kayak ibaratnya wajib ya Kak. Soalnya kan itu emang ibaratnya kayak buat bagaimana sih cara kita itu biar bisa bekerja di lapangan. Kalau saya itu PKL dulu di ini kayak apa namanya, proses pembuatan pelet kelinci kayak gitu. Tapi kalau yang KKL itu kita biasanya kan jalan-jalan toh. Kalau saya kemarin di Jawa Tengah, terus kayak Bali ke Jawa Timur kayak gitu. Ibaratnya kita cuman kayak kunjungan-kunjungan ke perusahaan kayak gitu Kak. Kalau biasanya di daerah sana juga kayak gitu juga. Iya, sama Kak. Hmm. Oke sih Kak, mungkin cukup itu aja buat perbincangan kita pada hari ini. Pokoknya apa namanya ilmunya yang kita bincangkan hari itu sangat bermanfaat bagi banget buat teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita bisa bicarakan ini bisa membantu dari teman-teman semua yang pengen masuk di jurusan peternakan kayak gitu. Mungkin cukup itu aja teman-teman semua Iya. terkait dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe. Pokoknya tunggu dari video-video kami berikutnya yang insya Allah akan semakin bermanfaat dan juga semakin asik kayak gitu. See you the next time video. Dadah.